Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Trianti dengan NIM 1312 301 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Dandi Arya Saputra dengan NIM 1312 30127 dari kelas C, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nama saya Sofyan Fendi dengan NIM 1312 300 129 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Hafidzatul Rafiah dari kelas C Hukum Pidana dengan NIM 1312 300 149 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Arya Pramdika dari kelas C Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum NIM 13123000125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmad Fikri dengan NIM 1312 300 136. Pertama-tama saya akan memberitahu apa sih Komnas HAM tersebut. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah suatu lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyeluruhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM didirikan berdasarkan beberapa landasan dasar hukum. Yang pertama yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden ini merupakan awal mula pembentukan Komnas HAM. Keputusan ini mengatur tentang fungsi, tugas, keanggotaan, dan tata cara kerja Komnas HAM. Dan yang kedua yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memperkuat keberadaan Komnas HAM dengan memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan, tugas, dan fungsi Komnas HAM secara lebih komprehensif. Yang ketiga yaitu berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 17/MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperkuat peran Komnas HAM dalam penegakan hak asasi manusia. Komnas HAM didirikan berdasarkan beberapa landasan hukum yang kuat, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan dan penyelesaian tersebut. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan diskriminasi ras dan etnis. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dan fasilitasi dalam penyelesaian konflik sosial. Komnas HAM memiliki 5 tugas utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu 1. Pengkajian dan penelitian, yakni melakukan pengkajian dan penelitian tentang masalah hak asasi manusia dan mempelajari dan menganalisis data dan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Merumuskan rekomendasi untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, penyuluhan. Yang pertama, melakukan penyuluhan kepada masyarakat hak asasi manusia. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Kemudian, memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum dan petugas negara lainnya tentang hak asasi manusia.
Kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Nomor 3 adalah pemantauan, yaitu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia, mencatat dan mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, melaporkan hasil pemantauan kepada pemerintah, DPR, dan masyarakat. Yang keempat, ada melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai, melakukan fasilitasi untuk memulihkan hak-hak para korban pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah perlindungan korban hak asasi manusia, yaitu memberikan perlindungan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, membantu para korban untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan pemulihan hak-hak mereka, melakukan advokasi untuk kepentingan para korban pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir ada mempromosikan rehabilitas dan reintegrasi pada para korban pelanggaran hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Tugas lain dari Komnas HAM. Selain 5 tugas utama tersebut, Komnas HAM juga memiliki beberapa tugas lain, seperti yang pertama, memberikan pendapat atau saran kepada pemerintah dan DPR tentang masalah hak asasi manusia. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain di dalam dan luar negeri dalam rangka melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang hak asasi manusia melalui berbagai media. Komnas HAM melaksanakan tugas-tugasnya secara mandiri dan tidak intervensi dari pihak manapun. Komnas HAM berwenang untuk memanggil dan memeriksa siapapun yang terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM juga berwenang untuk memasuki tempat-tempat tertentu untuk mencari bukti pelanggaran hak asasi manusia. Hasil kerja Komnas HAM sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di Indonesia. Komnas HAM telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia tersebut. Baik, menurut kelompok kami berpendapat bahwa Komnas HAM ini seharusnya tetap dipertahankan karena banyak aspek-aspek yang di mana Komnas HAM ini sangat dibutuhkan untuk Indonesia. Salah satunya adalah aspek penelitian. Penelitian ini lebih lanjut karena banyaknya motif-motif atau cara-cara untuk pelaku pelanggaran HAM ini melakukan aksinya. Jadi tugas Komnas HAM ini salah satunya kan meneliti. Meneliti ini dengan nama lainnya itu menyelidiki. Dari hal ini kita harus tahu perkembangan motif yang dilakukan oleh seorang pelaku pelanggaran kejahatan HAM hak asasi manusia ini. Yang kedua adalah penyuluhan. Sekarang masih banyak kasus-kasus yang beredar di masyarakat, kasus pelanggaran HAM seperti penganiayaan, pemukulan, bullying. Tidak usah jauh-jauh, di lingkungan pribadi atau di lingkungan keluarga pun sering terjadi. Nah, dari situ tugas Komnas HAM ini sangat dibutuhkan penyuluhan, entah itu per 1 bulan atau penyuluhan di seperti lembaga-lembaga pemerintahan lainnya seperti di posyandu, di puskesmas, atau di rumah sakit umum lainnya juga diberi pelayanan atau penyuluhan seperti agar tidak melakukan tindak kejahatan hak asasi manusia.
Yang kedua adalah mediasi. Terkadang suatu korban yang terkena tindak kejahatan hak asasi manusia ini tertutup, orangnya itu tertutup. Nah, tidak tahu bagaimana cara jalan keluarnya suatu masalah tersebut. Nah, ini salah satu fungsi dari Komnas HAM tersebut adalah untuk memediasi antara pelaku kepada korban. Bagaimana jalan keluarnya apabila tidak bisa melakukan atau dilakukannya mediasi, boleh saja dibawa ke ranah hukum karena ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia tersebut. Yang terakhir adalah pemantauan. Pemantauan ini adalah kita bisa melihat setelah Komnas HAM ini bertindak, bagaimana adakah perubahan di negara Indonesia ini, apakah kasusnya semakin tinggi tetap saja atau semakin rendah. Nah, ini salah satu fungsi Komnas HAM yang menurut kelompok kita nih penting, karena apalagi negara kita ini, negara Indonesia ini sempat disinggung oleh negara-negara lain pada pertemuan antar negara tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Nah, di situ sangat menjadi isu antar negara, bahkan di lingkungan internasional, bahwa Indonesia ini adanya pelanggaran hak asasi manusia ini sangat tinggi. Bahkan pelanggaran hak asasinya ini antara nyawa dengan nyawa, pencabutan nyawa, tembak menembak, bunuh membunuh, seperti itu. Yang paling parah adalah kasus-kasus yang dilakukan di Papua sana, salah satunya. Jadi kelompok kita nih merasakan prihatin kepada negara kita, negara Indonesia. Maka dari itu, lembaga pembantu Komnas HAM ini masih dibutuhkan atau harusnya dipertahankan, karena melihat banyaknya kasus yang beredar di nasional bahkan di internasional, Indonesia ini memiliki kasus-kasus yang sangat konkret ya, bisa dikatakan. Begitu penjelasan kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut kelompok kami berpendapat bahwa Komnas HAM ini seharusnya tetap dipertahankan, karena banyak aspek-aspek yang dimana Komnas HAM ini sangat dibutuhkan untuk Indonesia. Salah satunya adalah aspek penelitian. Penelitian ini lebih lanjut karena banyaknya motif-motif atau cara-cara untuk pelaku pelanggaran HAM ini melakukan aksinya. Jadi tugas Komnas HAM ini salah satunya kan meneliti. Meneliti ini dengan nama lainnya itu menyelidiki. Dari hal ini kita harus tahu perkembangan motif yang dilakukan oleh seorang pelaku pelanggaran kejahatan HAM hak asasi manusia ini. Yang kedua adalah penyuluhan. Sekarang masih banyak kasus-kasus yang beredar di masyarakat, kasus pelanggaran HAM seperti penganiayaan, pemukulan, bullying. Tidak usah jauh-jauh, di lingkungan pribadi atau di lingkungan keluarga pun sering terjadi. Nah, dari situ tugas Komnas HAM ini sangat dibutuhkan penyuluhan, entah itu per 1 bulan atau penyuluhan di seperti lembaga-lembaga pemerintahan lainnya seperti di posyandu, di puskesmas, atau di rumah sakit umum lainnya juga diberi pelayanan atau penyuluhan seperti agar tidak melakukan tindak kejahatan hak asasi manusia.
Yang kedua adalah mediasi. Terkadang suatu korban yang terkena tindak kejahatan hak asasi manusia ini tertutup, orangnya itu tertutup. Nah, tidak tahu bagaimana cara jalan keluarnya suatu masalah tersebut. Nah, ini salah satu fungsi dari Komnas HAM tersebut adalah untuk memediasi antara pelaku kepada korban. Bagaimana jalan keluarnya apabila tidak bisa melakukan atau dilakukannya mediasi, boleh saja dibawa ke ranah hukum karena ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia tersebut. Yang terakhir adalah pemantauan. Pemantauan ini adalah kita bisa melihat setelah Komnas HAM ini bertindak, bagaimana? Adakah perubahan di negara Indonesia ini? Apakah kasusnya semakin tinggi, tetap saja, atau semakin rendah? Nah, ini salah satu fungsi Komnas HAM yang menurut kelompok kita nih penting. Karena apalagi negara kita ini, negara Indonesia ini sempat disinggung oleh negara-negara lain pada pertemuan antar negara tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Nah, di situ sangat menjadi isu antar negara, bahkan di lingkungan internasional, bahwa Indonesia ini adanya pelanggaran hak asasi manusia ini sangat tinggi. Bahkan pelanggaran hak asasinya ini antara nyawa dengan nyawa, pencabutan nyawa, tembak menembak, bunuh membunuh, seperti itu. Yang paling parah adalah kasus-kasus yang dilakukan di Papua sana, salah satunya. Jadi kelompok kita nih merasakan prihatin kepada negara kita, negara Indonesia. Maka dari itu, lembaga pembantu Komnas HAM ini masih dibutuhkan atau harusnya dipertahankan. Karena melihat banyaknya kasus yang beredar di nasional bahkan di internasional, Indonesia ini memiliki kasus-kasus yang sangat konkret ya, bisa dikatakan. Begitu penjelasan kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut kelompok kami berpendapat bahwa Komnas HAM ini seharusnya tetap dipertahankan. Karena banyak aspek-aspek yang dimana Komnas HAM ini sangat dibutuhkan untuk Indonesia. Salah satunya adalah aspek penelitian. Penelitian ini lebih lanjut karena banyaknya motif-motif atau cara-cara untuk pelaku pelanggaran HAM ini melakukan aksinya. Jadi tugas Komnas HAM ini salah satunya kan meneliti. Meneliti ini dengan nama lainnya itu menyelidiki. Dari hal ini kita harus tahu perkembangan motif yang dilakukan oleh seorang pelaku pelanggaran kejahatan HAM hak asasi manusia ini. Yang kedua adalah penyuluhan. Sekarang masih banyak kasus-kasus yang beredar di masyarakat, kasus pelanggaran HAM seperti penganiayaan, pemukulan, bullying. Tidak usah jauh-jauh, di lingkungan pribadi atau di lingkungan keluarga pun sering terjadi. Nah, dari situ tugas Komnas HAM ini sangat dibutuhkan penyuluhan, entah itu per 1 bulan atau penyuluhan di seperti lembaga-lembaga pemerintahan lainnya seperti di posyandu, di puskesmas, atau di rumah sakit umum lainnya juga diberi pelayanan atau penyuluhan seperti agar tidak melakukan tindak kejahatan hak asasi manusia.
Yang kedua adalah mediasi. Terkadang suatu korban yang terkena tindak kejahatan hak asasi manusia ini tertutup, orangnya itu tertutup. Nah, tidak tahu bagaimana cara jalan keluarnya suatu masalah tersebut. Nah, ini salah satu fungsi dari Komnas HAM tersebut adalah untuk memediasi antara pelaku kepada korban. Bagaimana jalan keluarnya apabila tidak bisa melakukan atau dilakukannya mediasi, boleh saja dibawa ke ranah hukum karena ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia tersebut. Yang terakhir adalah pemantauan. Pemantauan ini adalah kita bisa melihat setelah Komnas HAM ini bertindak, bagaimana, adakah perubahan di negara Indonesia ini, apakah kasusnya semakin tinggi tetap saja atau semakin rendah. Nah, ini salah satu fungsi Komnas HAM yang menurut kelompok kita nih penting, karena apalagi negara kita ini, negara Indonesia ini sempat disinggung oleh negara-negara lain pada pertemuan antar negara tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Nah, di situ sangat menjadi isu antar negara, bahkan di lingkungan internasional, bahwa Indonesia ini adanya pelanggaran hak asasi manusia ini sangat tinggi. Bahkan pelanggaran hak asasinya ini antara nyawa dengan nyawa, pencabutan nyawa, tembak menembak, bunuh membunuh, seperti itu. Yang paling parah adalah kasus-kasus yang dilakukan di Papua sana, salah satunya. Jadi kelompok kita nih merasakan prihatin kepada negara kita, negara Indonesia. Maka dari itu, lembaga pembantu Komnas HAM ini masih dibutuhkan atau harusnya dipertahankan. Karena melihat banyaknya kasus yang beredar di nasional bahkan di internasional, Indonesia ini memiliki kasus-kasus yang sangat konkret ya, bisa dikatakan. Begitu penjelasan kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.